dengan dead load-nya 200 kg per meter dan live load-nya 1200 kg per meter. Terus panjang beam-nya itu 8 meter using grade-nya BG37. Nah, cek untuk L per 300 gitu. Karena ini kita desain, kalian kan berarti asumsi nih pertama. Asumsi misalnya pakai WF 250 atau WF 500. Nah, kalau misalnya itu tidak kuat, nah itu kalian tinggal pilih. Karena ini disuruh desain, berarti kalian gimana caranya ketemu member yang cukup untuk beban ini. Jadi kalau misalnya nggak kuat, ya buatlah perkuatan atau ganti profil gitu. Harusnya seperti itu gitu kan. Nah, oke, kita mulai dulu. Untuk pertama adalah karena kita desain di sini belum tahu profilnya apa. Paling gampang kan kita hitung dulu nih momennya berapa. Sekarang kita punya dead load-nya 200 kg per meter. Itu sama dengan, saya pakai ini aja ya, Excel ya. Aku pakai ini nanti hitungnya susah. Sebentar, saya buka Excel dulu. Oke. Excelnya sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita punya dead load itu 200 kg per meter atau 2 kilonewton ya per meter. Terus yang kedua kita punya live load di 1200 kg per meter. Berarti 12 kilonewton per meter. Oke. Nah, L-nya itu 8 meter. Grade-nya 37, FY-nya berarti kita pakai 240 MPa. Oke, limitnya L per 300. Berarti ini kali 1000 dibagi 300 mm. Oke. Nah, karena kita belum tahu dia pakai profil berapa, kita hitung balik. Jadi yang pertama itu kita hitung momen dead load. Karena ini sama-sama beban merata, berarti kalian bisa dua cara ya. Ini karena sama-sama beban merata, kalian cari dulu QU-nya. Kalau misalnya kalian cari QU-nya dulu, boleh. Jadi 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Oke. Dapat kita di 21,6 kilonewton per meter. Benar ya. Ini cara pertama ya. Berarti kita langsung dapat MU-nya. MU-nya karena beban merata dua-duanya berarti 1/8 KL kuadrat. 1/8 kali sama dengan yang lupa. 1/8 kali QU kali L kuadrat. Oke. Kita dapat nih kilonewton meter. Oke. Berarti kita mencari momen
nominalnya ini dibagi 0,9 kilonewton meter. Nah, kita anggap dia plastis dulu. Kalau dia plastis berarti tinggal ZX kali FY kan. Nah, yang kita butuhkan itu si ZX-nya. Berarti ini kita ganti, jadi dapat kita ZX sama dengan FY, MN per FY. Berarti ini dikali 10 pangkat 6 dibagi FY 240. Ini milimeter pangkat 3. Oke. Berarti kalau dijadiin sentimeter pangkat 3 ini dibagi 1000. Oke. Kita cek di tabel kita. Untuk yang ZX-nya 800 ini ada H250 1, ada lagi yang mendekati itu 300 ke 300 kejauhan, atau 400 kali 200 ini. Yang paling mendekati adalah yang 250 kali 250. Tapi kalau 250 itu dia bentuknya adalah H-beam. H-beam itu tidak cocok sebenarnya untuk dijadikan beam. Lebih cocok untuk dijadikan kolom gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang memilih 250 kali 250 itu nggak masalah. Tapi lain kali kalau misalnya nanti kalian sudah mendesain untuk pekerjaan kalian, kalau misalnya untuk beam, pilihlah yang bentuknya WF, jangan H-beam. Jadi kalau untuk soal kita ini yang cocok, yang paling mendekati adalah ini 400 kali 200 gitu. Tapi kita karena ini belajar, jadi kita tetap pakai aja H250 kali 250. Ini yang paling mendekati kan. H250 kali 250. Oke. Kita cek ulang di sini. H250 kali 250 berat sendirinya berapa? Berat sendirinya adalah 250 kali 250 berat sendirinya adalah 72,40 kilogram per meter. Berarti kilonewton per meter. Berarti momennya adalah MU-nya 1/8 kali Q. Q-nya ini tapi kita kalikan dengan faktor untuk berat sendiri kali 1,2 dikali L kuadrat. Oke, ini kita dapat kilonewton meter. Nah, ini kita bagi 0,9. Oke, ini kita dapat kilonewton meter untuk MN-nya. Nah, momen yang ini berubah. MN totalnya, yang keduanya, itu adalah ini ditambah yang tadi pertama. Jadi yang ini akibat beban, yang ini akibat berat sendiri. Ini kilonewton meter. Oke. Nah, kita cek di sini. Ini adalah momen yang akibat yang terjadi. Sekarang kalau misalnya H250 kali H250 itu momen kapasitasnya berapa sih? Momen kapasitasnya itu berarti ZX kali FY. ZX-nya dia untuk 250 adalah 867. 867 cm pangkat 3 berarti kita kali 1000 ya. Untuk milimeter dikali 240
dibagi 10⁻⁶. Supaya jadi kilonewton meter ya. Dapat di 208. Berarti kapasitasnya dia adalah 208, sedangkan kita yang terjadi adalah 199. Oke, sampai sini sebenarnya udah oke nih. Cuma bener nggak kita boleh pakai 208,08? Ini angka ini boleh kita pakai kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa dia compact. Compact secara web maupun plans gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Jadi setelah ini kita cek nih compact yang webnya compact kah, yang plansnya compact kah. Nah, kalau dua-duanya compact, baru angka ini benar, berarti ini bisa digunakan. Tinggal kita ngecek untuk yang lendutan. Nah, lendutan untuk gaya merata ini kan rumusnya L kali W. W di sini itu sama dengan Q. Jadi bukan Q kali L lagi, tapi W itu adalah Q. Sama hanya di sini W, di sini WL kuadrat itu udah langsung Q-nya. W itu sama dengan Q. Gitu. Nah, ini kebanyakan yang nomor 1 W-nya itu Q kali L. Nah, itu di situ. Nah, nanti tinggal dicek di lendutan. Sebentar ya, azan dulu.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu, Bu. izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, kalau misalnya setelah ZX-nya ketemu kan, Bu, terus kan kita merencanakan menggunakan misalnya WF 250. Terus setelah itu kalau kita cari IX-nya gimana, Bu? IX-nya itu IX. kita berdasarkan dari lendutan yang 26,67 itu, Bu. Oh, enggak. Jadi gini, kalau kalian sudah memutuskan menggunakan H250 kali 250, IX-nya itu langsung ketemu di sini kan. Ini IX-nya. Gitu. 250 IX-nya di 10800. Atau kalian membandingkan antara lendutan dengan si ZX. Kan kalau dari lendutan misalnya pakai yang ini kan rumusnya. Oke. Lendutan kita segini, terus kita pakai rumus 5 WL pangkat 4 per 384 EI. Nah, Bapak mau cari I-nya kan maksudnya. Berarti kan rumus IX-nya berubah menjadi 5 WL pangkat 4 per 384 kali E kali lendutan. Nah, itu bisa. Misalnya nih IX-nya berarti 5 kali W-nya. W-nya itu kan sama dengan Q kan. Karena dia bukan ultimate, maksudnya dalam kondisi kalau untuk lendutan itu kan stability, jadi pakainya service. Jadi nggak pakai ini ya, apa namanya? Faktor. Jadi langsung dia ditambah dia kan. Jadi bukan 21,6 lagi yang dipakai. Dikali L pangkat 4. L pangkat 4. Dibagi 384 dikali E-nya 200.000 MPa. Karena yang ini kilonewton per meter, yang ini dalam bentuk meter, berarti ini harus kita rubah. Jadi kilonewton meter, berarti dibagi 1000. Gitu kan? Dikali sama lendutannya. Nah, lendutannya kan ini. Lendutannya ini masih dalam meter, berarti kita bagi 1000. Supaya jadi meter. Nah, kita dapat di sini 140. Gitu. Nah, misalnya kalian mau bandingkan kalau akibat lendutan kita pakai berapa sih gitu kan? Benar kan ya pertanyaannya itu kan ya Pak ya? 100. Betul Bu. Saya juga seperti itu. Cuma mungkin salah rumus kali Bu saya, Bu. Saya 14.000 ketemunya Bu, 14.000 cm pangkat 4. Oh, terus iya. kan kita bandingkan sama yang 250-200, ternyata dia lebih besar. Jadi saya merubah ini Bu, merubah profilnya saya. Oh, Seperti itu sih Bu. Jadi gini, ini lendutan. Kalau lendutan itu jadi sebenarnya gini, kita bisa pakai cara ini, tapi yang dipakai yang paling kecil, bukan yang paling besar. Gitu. Karena lendutan itu kita pakai batas minimum. Minimum apa namanya? Sebentar, ini kita lanjutin dulu ya. 140 meter pangkat 4 berarti kita rubah ke sentimeter pangkat 4, ya kan? Ini dikali 10 pangkat 8 ya. Sentimeter pangkat 4. Gitu. Nah, kalau kita pakai angka IX ini, kebayangkan ya, ini profil 900 kali 300 saja nggak cukup. Gitu. Jadi yang kita gunakan adalah batas minimum. Kenapa? Karena lendutan adalah, jadi 26,667 adalah nilai maksimum. Artinya pembaginya dia harus yang paling minimum. Benar nggak? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk mendapatkan, karena IX ini kan per ya, kalau dari rumus itu kan per nih, posisinya di bawah.
Jadi untuk mendapatkan nilai maksimumnya dia, nilainya supaya dia maksimum berarti IX-nya harus sekecil-kecilnya, benar nggak? Karena ini berlawanan. Jadi gini, kalau misalnya 1 dibagi X itu adalah 4, berarti nilai X-nya itu harus kecil, karena 1 ini hasilnya itu harus lebih, 4 itu harus lebih besar dari 1, berarti X ini harus lebih kecil dari 1, supaya mendapatkan nilai yang maksimum. Tapi kalau hasil di sini adalah 0,25, artinya dia lebih kecil dari pembagi, maka yang bawahnya ini harus maksimum. Sama halnya kayak gini, karena dia berbanding terbalik antara lendutan dengan IX, maka kita harus mencari nilai IX yang terkecil, padahal yang kita dapat adalah nilai maksimum. Gitu. Makanya akan agak ribet di sini gitu. Akan jadi terlalu banyak pilihan. Mana tadi ya? Ini dia. Nah, artinya yang harus kita cari adalah IX yang lebih kecil dari ini. Tidak boleh IX lebih besar dari ini. Kalau IX-nya lebih besar dari ini, maka nilai L-nya, nilai lendutannya karena dia berbanding terbalik, maka kalian akan mendapatkan, tadi kan kita pakainya ini batas maksimum kan, lendutan maksimum gitu. Nah, sekarang kebayang ya, sebanyak ini itu semuanya lebih rendah dibandingkan dia. Gitu. Makanya memang yang paling efektif kita pakai ZX dulu, setelah itu baru. Karena kalau ZX itu dia nggak berbanding terbalik, tapi berbanding lurus. Artinya kalau berbanding lurus, kalau kita mau dapat maksimum ya kita harus cari yang maksimum. Kita mau dapat yang minimum berarti kita harus cari yang minimum. Gitu. Kita mau nyari momen yang minimum berarti kita harus cari ZX yang minimum. Karena mereka tidak berbanding terbalik, berbanding lurus gitu. Kalau seper itu kan berbanding terbalik, artinya kebalikannya. Kalau kita mau dapat maksimum, kita pakai yang minimum. Kalau kita mau dapat minimum, kita pakai yang maksimum. Gitu. Makanya akan jadi agak panjang kalau ini, karena kita jadi harus nyoba-nyoba sebanyak ini gitu. Nah, makanya paling aman memang yang paling efektif kita pakai ZX-nya, baru kita cek ke IX-nya. Gitu. Kayak gitu. Nah, cuma semuanya selalu lupa menambahkan, semuanya untuk yang nomor 1 ini semuanya lupa menambahkan yang ini, MN-nya ini. Gitu. Sekalinya ada yang menambahkan MN, tapi nilai Q-nya ini, W-nya ini adalah Q dikali L gitu. Jadi nilainya besar sekali. Gitu. Kayak gitu. Cukup paham? Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Bu, kalau tadi yang nilai UTS-nya, kalau misalkan tadi kan yang dihubungi lewat email itu yang di bawah rata-rata ya, Bu? Berarti kalau misalkan Nantinya yang di atas itu nggak dikasih tahu atau kayak gimana? Iya, nggak akan saya email. Ini belum saya email, jadi setelah ini nanti saya email untuk soalnya. Yang saya email berarti nilainya di bawah 72. Gitu. Nanti jawabannya nilai tertinggi 72. Gitu. Jadi tidak merugikan yang nilainya sudah bagus gitu. Kayak gitu. Atau semuanya mau remet aja. Jadi nilai yang saya ambil adalah nilai yang maksimum. Kalau nilai di
atas 72 itu sekitar 30%-an dari jumlah mahasiswa kelas ini gitu. Nah, kebanyakan untuk yang nomor 1 salahnya di situ. Jadi setiap soal untuk nomor 1 itu poinnya 50, untuk yang nomor 2 poinnya 50. Jadi kalau benar dua-duanya 100 nilai maksimumnya maksudnya. Nah, saya bagi lagi untuk soal nomor 1 misalnya. Jadi untuk perhitungan gaya dalam itu 10, perhitungan pengecekan kompak atau tidak kompak itu 10, terus tadi ini penghitungan yang dapat ZX-nya berapa segala macam itu 20. Nah, 10 yang terakhir itu adalah pengecekan untuk landutan yang terakhir gitu. Jadi pembagiannya kayak gitu. Nah, kebanyakan itu salahnya di yang pertama kan ya, gaya dalam. Nah, itu berarti udah berkurang 10 kan. Untuk yang kompak dan non kompak itu benar semua. Itu. Nah, terus untuk perhitungan kayak momen ultimate momen nominal dapat dari ZX itu juga benar semua. Terus pas penghitungan landutannya itu karena beban akibat gaya berat sendiri itu tidak dihitungkan. Jadi ya rata-rata untuk yang nomor 1 itu nilainya di 30 karena lupa dinilai di gaya dalam salah, sama yang pas di landutan lupa masukkan landutan yang terakhir itu lupa memasukkan, sama menghitungan momen ini juga pada lupa. Gitu. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu 50, 10-nya itu untuk gaya dalam, 10-nya lagi untuk pengecekan kompak dan tidak kompak, 10-nya itu untuk penentuan nilai LP-nya, gitu, karena dia di sini ya mana sih? Nah, di sini saya tidak menyebutkan dia terkekang. Nah, ini cuma tidak ada yang menghitung terkekang itu. Nah, dan semuanya gaya dalam itu salah di sini. Karena di sini kan ada 2 nih, 60 ton dan 60 ton. 60 ton, 60 ton. Yang dead load-nya yang ini 60 ton. Ini semuanya dead load, tapi ada dua gaya gitu. Nah, ini kebanyakan pada ngitungnya 1. Gitu. Jadi nilai gaya dalamnya kecil gitu. Kayak gitu. Nah, itu untuk perhitungan gaya dalamnya 10, kompak dan tidak kompak 10. LP-nya dia terkekangnya nilai LP-nya ini kan dia L-nya sepanjang ini. Saya tidak bilang ada momen kekangan di jarak berapa, jadi pengecekan LP-nya sebesar ini berarti di 12,3 cukup atau tidak. Kalau tidak berarti baru ketahuan kan kalau LP-nya nilainya berapa, ketahuan dia masuknya kategori berapa, berarti nilai MP-nya berapa. Nah, nilai MP yang kedua itu juga 10, sudah 30, terus yang yang ke-40-nya itu kan ketahuan berarti dia kuat atau tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat berarti perkuatannya gimana? Nah, itu 10, 40. Nah, yang ke-50-nya itu pengecekan landutan gitu. Nah, kebanyakan hampir semua itu salah di gaya dalam. Pas penghitungan momen berarti udah minus 10 ya, udah berkurang 10. Pengecekan kompak dan tidak kompak benar semua. Berarti kalian aman di 10. Terus LP-nya, penghitungan LP, pengecekan LP cuma 1 orang yang melakukan itu. Berarti sisanya juga udah minus 10 gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi gini aja deh, saya kasih remet semua.
saya ambil nilai yang paling besar gitu. Tetapi nilai yang paling besar batas maksimumnya itu di 72. Maksudnya gini, misalnya si A untuk UTS kemarin dapat nilai misalnya 85 gitu kan. Dapat nilai 85, terus untuk yang sekarang dia dapat 86, saya tetap ngambilnya di 86. Tapi kalau misalnya ada si B, nilai kemarin misalnya 60, terus untuk yang sekarang nilainya 100 ini akan berubah jadi 72. Gitu. Atau nggak 100 deh, dapat nilai 80, tetap 72. Gitu. Jadi batasan untuk yang di bawah 72 tetap saya ambil batasannya di 72. Tapi untuk yang lebih dari 72, kalau melakukan remed ini saya akan ambil yang maksimum yang mana? Kayak gitu. Setuju nggak? Atau hanya yang di bawah 72 aja yang mau remed? Ibu, Ya. kayaknya mending Bagaimana? yang di bawah aja deh. Soalnya kalau kayak tadi berarti yang kalau kayak gitu yang di bawah tetap maksimalnya di 72, tapi yang nilainya di atas mungkin nilainya bisa nambah gede lagi Bu kalau kayak gitu. Iya. Oke, berarti hanya untuk yang di bawah 72 ya. Oke, nanti saya. Berarti yang nerima email saya nantinya, jadi saya jawab dari email apa namanya, email yang kemarin kalian pakai untuk apa? Ngirim jawaban UTS itu ya. Saya reply dari situ. Jadi yang tidak terima emailnya berarti aman. Nggak ada yang pakai nama samaran kan ya? Khawatir salah. Oke. Untuk nomor 1, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk nomor 2, jadikan ini tugas yang ketiga. Tugas yang pertama, gaya dalamnya sama, beberapa salah untuk gaya dalamnya, sama lendutannya, perhitungan lendutannya, karena gaya dalamnya salah, maksudnya ya sama sih soalnya, W-nya itu Q kali L, padahal W itu sama dengan Q, jadi salah di situ, sisanya benar. Nah, yang tugas yang kedua itu sama, LP-nya itu tidak dicek. Terus sekalinya dicek, jadi seharusnya itu kan dia kategori ketiga. Nah, udah dapet nih kategori ketiga, tapi nilai momen yang dipakai tetap momen plastis. Harusnya kan bukan momen plastis. Gitu. Oke, jadi yang untuk nomor 2 kita nilai. Poinnya itu ya tadi ya. Pertama, gaya dalamnya pastikan. Jadi ini gaya dalamnya ada 2 jenis. Pertama, gaya dalam beban merata. Beban merata ini hanya akibat berat sendiri. Oke. Berat sendiri dari 800 kali 300 ini berapa? Nah, itu beban meratanya. Berarti momennya 1/8 QL kuadrat. Q-nya itu udah langsung berat sendiri dia berapa kilonewton per meter. Nah, yang kedua, karena ini ada 2 jenis beban merata dan beban terpusat, saran saya kalian menghitung satu-satu. Berarti momen akibat self weight berapa? Q-nya jangan dikali 1,2 dulu. Nanti pas di momennya.
Tuh, jadi dapat dulu M-nya, M tanpa faktor, dapat berapa momen servis, nanti dapat momennya baru kalian dikalikan 1,2 untuk yang self weight. Sama halnya untuk yang beban titik. Nah, ingat beban titik ini ada 2. Jadi untuk beban titik yang ini, yang pertama berarti A-nya adalah 3 meter, B-nya itu adalah 9,3. Untuk yang kedua, berarti A-nya adalah 9, yang B-nya adalah 3,3. Nah, ini kan rumusnya. Jadi A yang pertama adalah 3 meter, B-nya 9,3. Untuk yang kedua, jadi ini P-nya ada 4 nih. PU1-nya 2, PU2-nya 2. Oke. Baru udah dapat momennya, baru kalian kalikan yang dead load itu dikalikan 1,2, momennya untuk yang live load-nya dikali 1,6, baru kalian jumlahkan. Oke, sampai situ terus sudah dapat momennya. Kalian cek LP-nya. LP-nya itu masuk kategori mana? Gitu. LP-nya dicek, LR-nya dicek, udah dapat kategori 1, 2, 3, 4, atau 5. Baru kalian cek lambdanya, lambda R, lambda P. Nah, nanti setelah itu karena udah dapat kategorinya, misalnya dapat kategori 3. Berarti momennya adalah momen plastis dikali rasionya. Rasionya dapat dari mana? Dari lambdanya. Lambda untuk rasio untuk kategori 3 itu yang mana gitu. Berapa? Untuk yang kategori 2 berapa? Misalnya dia kategori 2 gitu, atau kalau kategori 1 kan berarti langsung. Gitu. Nanti udah dapat situ, baru kalian bandingkan dengan momen tadi yang gaya dalam yang kalian hitung gitu. Kalau misalnya masih di bawah, lebih rendah daripada momen kapasitas yang 800 kali 300 ini, berarti kalian aman. Udah oke, berarti tinggal cek lanjutan. Tapi kalau misalnya enggak, berarti perlu perkuatan. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Izin tanya lagi. Iya, silakan. Ibu tadi yang nomor 2 tuh ada beban meratanya. 62. Yang nomor 2 tuh ada beban meratanya. Iya, beban meratanya dari berat sendiri. Ini kan kita pakai profilnya 800 kali 300 kan. Nah, 800 kali 300 itu berat sendirinya di sini ya. 800 kali 300 berat sendirinya adalah 267,4 kg per meter. Nah, itu jadi beban merata kan? Kalau berat sendiri. Gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, berarti kita ini nyari momen terhadap gaya dalam ya, Bu. Ya, misalnya yang pas tumpuan kita kasih notasi A, terus yang di point load yang pertama kita kasih B. Jadi kita cari itu yang terbesar gitu, Bu ya? Betul. Jadi, ada pensil nggak sih di sini? Nggak ada ya. Oke. Kalian bikin ini kan? Ini kalau akibat dia gaya ya gimana ya? Saya pakai ini deh, pen. Bentar. Ini BIM kita. Oke. Nah, akibat gaya berat sendiri, dia akan seperti ini. Maksimumnya di tengah. Ini adalah 1/8
QL kuadrat. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah akibat beban titik. Kalau dilihat dari bentuknya, nanti dia akan seperti ini. Ini di 3 meter. Terus turun lagi ke sini, kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, ini kalian cek nih. Di tumpuan kan pasti 0, karena dia sendiri. Ini 0. Di sini kan kalian ada gaya ini 3 meter. Pas 3 meter, momen yang ini berapa? Momen yang ini berapa? Totalnya berapa? Terus di tengah bentang, dicek. Tengah bentang kan dia yang maksimum. Tapi yang ini bukan yang maksimum. Kalian cek lagi berapa. Kalian jumlahkan lagi. X, ini Y, jumlahkan. X tambah Y berapa? Setelah itu yang ini berapa? Di titik yang ini, di titik yang ini, jadi ini untuk yang beban titik pertama, ini beban titik yang kedua. Nah, ini berapa, di total loh ya, berarti ditambah. Dapatnya berapa? Nah, kalian bandingkanlah posisi ini, momen maksimumnya berapa? A, B, C. Momen maksimum ini berapa? Nah, ini yang jadi modal kalian untuk mendesain. Pakai 800 kali 300 cukup tidak? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Jadi itu LL-nya itu 120 ya, Ibu? Apa 60 ya, Bu? Jadi LL-nya kalau dilihat di sini ada 2. Yang ini 60, ini 60. Totalnya 120, tapi dengan posisi yang beda. Jadi kalian bukan langsung LL-nya 120 terus titiknya di sini, enggak. Jadi kalian ini bentar. Nah, berarti DL-nya begini, LL-nya pun begini. Jadi ada 260 kN, ini 60 kN. Totalnya benar 120. Jadi kalau kalian, tapi bukan berarti ini bisa dirubah 120 terus posisinya di tengah sini gitu. Bukan ya. Tuh. Tapi 60 kN di 2 titik. Jadi kalau kalian pakai rumus yang ini 2 kali kalian ngitungnya. Pertama untuk P yang ini, posisi yang ini, sama P yang ini. Nah, untuk P yang ini, nanti kan gayanya, momennya jadi seperti ini, gitu kan. Kayak gitu. Terus pas di sini dia ada momen lagi, turun lagi. Gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya. Silakan. Masih bingung bukan kalau digambar kan mau apa bebannya tuh ada yang 60 yang dead load, ada 60 yang live load kan, Bu? Nah, itu berarti ngitungnya dari awal tuh ditambah 60 tambah 60 atau misah? Oke, sekarang saya coba kerjakan yang dead load, nanti kalian kerjakan yang live load ya. Oke, yang dead load berarti kita ada PDL 1, kita anggap 1, 60 ton. Nah, ini sama juga dengan 600 kilonewton ya. Nah, untuk PDL 1
A-nya adalah 3 meter. B-nya 9,3. Jadi ini ditutup dulu. Yang ini ditutup dulu. Jadi kalian cuma punya satu ini, satu gaya ini. Nah, A-nya adalah ini 3 meter karena posisinya yang ini ya. Yang ini kita tutup dulu nih, jangan dilihat dulu. Untuk yang ininya adalah 9,3 meter. Oke. Untuk yang PDL2 posisinya adalah yang ini. Berarti dia sama nilainya 60 ton, 600 kilonewton, tapi A-nya di sini adalah 9 meter. Ini adalah 3,3 meter. Oke. Berarti momen yang PDL1 ini, oke, kita lihat di sini rumusnya. Momen maksimum A kali B per L kali P. A kali B per L. L totalnya kan 12,3 ya. 3 tambah 6 tambah 3 tambah 0,3. Berarti 12,3 kali P. P-nya adalah 600. Yang PDL2 sama rumusnya. Oke. Ini berarti tadi di sini oke. Berarti momennya pertama di sini 0, terus turun ke sini 1360, ini 1360, sejarak 3 meter dari sini. Oke. Terus ke sana ini 1360 sekian ya. Terus di jalan dia 6 meter ada 1448. Berarti di sini ada 1448. Posisinya di sini. Sini. Turun 1448, sekian lah ya. Sini. Ini 0 lagi. Ini sejauh 3,3 dari kiri. Dari sini 6 meter. Oke. Ini belum dikaliin 1,2 ya. Ini belum dikali 1,2. Nanti kalian kali 1,2. Nah, untuk berat sendiri, dia kan bentuknya gini. 1/8 QL kuadrat. 1/8 itu untuk yang di tengah-tengah. Untuk yang di sini, ini untuk yang jarak 3 meter, ini M kali X per 2 kali L dikurang X. Berarti kalau jaraknya 3 meter, berarti M-nya berat sendiri. Berat sendirinya taruh misalnya, ini misalnya 2 kilonewton. 2 kilonewton kali X. X-nya dari sini hitungnya. X-nya adalah 3. Kali 3 dibagi 2 dikali L. L-nya 12,3, L-nya X. Dapat kalian momen di sini. Berapa? Sama halnya dengan momen di sini cara hitungnya. Ini berapa? Nanti baru ini dikali 1,2. Ini kali 1,2 ditambahin yang 1,6 sama caranya pakai yang ini. Nah, baru kalian dapat momen ini berapa, momen ini berapa, di titik ini berapa, titik ini berapa, tengah-tengah berapa, mana yang maksimum, itu yang kalian pakai untuk desain. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu izin memastikan lagi. Iya.
Berarti nanti kalau kayak tadi kan udah kita ngitung MDL, nanti hitung MLL-nya juga, nanti baru ditambah sama beban sendirinya ya Bu. Baru itu M totalnya. Betul. Tapi jangan lupa kalau momen berarti dikali faktor. Ya. Kasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Kalau tidak ada, kalian bisa mulai sekarang untuk pengerjaannya. Nanti dikirim ke saya untuk jawabannya ya. Ibu izin tanya, untuk deadline-nya kapan Bu untuk yang tugas nomor 2 ini? Paling lambat hari Jumat, karena saya Senin sudah harus setor nilai. Baik Bu. Ada lagi? Ini silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung tanya aja ya. Untuk mungkin pas kalian nyoba terus bingung caranya atau apa gitu. Mumpung di kelas, jadi ditanya aja. Oke. Jangan ditunda ngerjainnya sekarang, jadi kalian tahu perlunya di mana, penjelasan lebihnya gitu. Oke. Silakan dikerjakan.